Halo, saya Yoga Elriza. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dari mikroekonomi dan perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Baik, yang pertama adalah pasar tradisional. Pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana terjadi kegiatan tawar-menawar atas harga barang-barang yang dijual. Biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari, yaitu hasil dari pertanian atau hasil laut. Kemudian pasar tradisional adalah sebagai wadah untuk melakukan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga penurunan angka kemiskinan. Keberadaan pasar tradisional memegang peran penting sebagai fondasi dasar perekonomian di suatu wilayah tersebut. Yang kedua adalah pasar modern. Yaitu menurut Kotler, pasar modern adalah pasar yang tidak melibatkan transaksi penjual dan pembeli secara langsung, karena harga produknya sudah tercantum secara pasti. Harga yang tercantum pada barang atau barcode berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh tamu niaga. Kemudian pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan sistem modern yang berbasis teknologi. Beberapa orang lebih memilih untuk belanja di pasar modern karena berbagai fasilitas nyaman dan harga terjangkau dengan banyak promosi yang menarik yang ditawarkan. Terdapat beberapa contoh pasar modern yang ada di Indonesia, di antaranya adalah supermarket, hipermarket, minimarket, toko serba ada hingga supermall. Kemudian poin pembahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama situasi mikroekonomi, yang kedua perilaku produsen, yang ketiga perilaku konsumen, yang keempat teknologi dan digitalisasi, yang kelima yaitu fasilitas fisik dan fasilitas yang non fisik juga. Kemudian pembahasan yang pertama adalah situasi mikroekonomi. Uh, yang pertama yaitu penawaran dan permintaan. Di pasar tradisional, dalam analisis permintaan dan penawaran memiliki ciri khas yaitu adanya kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Karena harga yang dijual bergantung pada harga pasar, penjual dapat mengubah harga pasar apabila mereka memiliki diferensiasi dalam penawarannya. Kemudian apabila pasar modern, di mana penjual dan pembeli tidak melakukan aktivitas tawar-menawar karena harga produk telah tercantum dalam tag harganya. Harga di pasar modern tidak ditentukan dengan harga pasar, namun mereka dapat mengubah harga karena menyediakan fasilitas yang nyaman. Kemudian yang fenomena yang kedua yaitu elastisitas. Pasar tradisional dalam analisis elastisitas lebih cenderung bersifat tidak elastis karena produk atau jasa yang ditawarkan hampir sama dan termasuk kebutuhan pokok. Kemudian harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda antara penjual satu dengan penjual yang lain. Kemudian di pasar modern, dalam analisis elastisitas lebih bersifat elastis karena terdapat banyak pilihan produk substitusi maupun komplementer dengan harga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dan akan sangat menjadi elastis apabila terdapat penawaran potongan harga produk. Selanjutnya adalah uh, pembahasan dari perilaku produsen. Di pasar tradisional, produsen seringkali adalah pedagang kecil cenderung memiliki hubungan langsung dengan pembeli. Interaksi ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen secara langsung. Keputusan produksi mereka seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim, kondisi cuaca, dan tren pasar lokal. Lebih fleksibel dalam menyesuaikan jenis dan jumlah produk yang ditawarkan, mencerminkan respon langsung terhadap perubahan permintaan pasar meskipun menghadapi tantangan persaingan dalam pasar modern dan keterbatasan akses pemodal. Produsen pasar tradisional memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal dan menyediakan akses ke barang-barang segar
dan terjangkau bagi konsumen. Kemudian perilaku produsen di pasar modern cenderung lebih fokus pada inovasi dan peningkatan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi terkini dalam proses produksi, pemasaran digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Selain itu, produsen juga harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren pasar dan menerapkan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk menjaga persaingan. Hal ini termasuk upaya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksinya yang tidak hanya meningkatkan citra positif di mata konsumen, tetapi juga harus mematuhi regulasi pemerintah yang semakin ketat terkait isu lingkungan. Berikutnya pembahasan yang ketiga yaitu perilaku konsumen. Pasar tradisional memiliki preferensi perilaku konsumen. Dalam analisis ini menggunakan teori pendekatan utilitas, yaitu faktor seperti harga, kualitas, kebiasaan, preferensi, dan pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Teori ini membantu para peneliti untuk pengusaha memahami perilaku konsumen sehingga dapat meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan produk mereka. Dengan memahami bagaimana konsumen berpikir dan bertindak, pelaku pasar dapat menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Kemudian perilaku konsumen di pasar modern dalam teori pendekatan utilitas membahas tentang bagaimana konsumen membuat keputusan berdasarkan manfaat dan kepuasan yang diperoleh di suatu produk atau layanan. Teori ini menekankan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang memberikan nilai tambahan bagi mereka, baik dalam hal kualitas, harga, maupun fitur yang ditawarkan. Dalam pasar modern, hmm, yang kompetitif, pemahaman terhadap teori pendekatan utilitas sangat penting bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif guna menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Berikutnya yang nomor 4 yaitu teknologi dan digitalisasi di pasar tradisional telah membawa perubahan dalam cara bisnis pasar tradisional dengan adopsi teknologi yang semakin pesat. Pedagang tradisional kini dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka dalam meningkatkan efisiensi. Dalam hasil analisis, data yang didapat, namun penjual di pasar tradisional masih sedikit sekali yang menggunakan alat pembayaran digital. Tersebut karena masyarakat lokal sekitar pasar masih menggunakan budaya yang sama yang dari dulu, dan alat pembayaran digital yang ada saat ini tidak terlalu berpengaruh pada jalannya operasi di pasar tradisional. Kemudian di pasar modern, perusahaan yang terus menerapkan inovasi teknologi dapat dalam operasional dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan daya saing. Uh, Dapat mempercepat perubahan proses bisnis, memperbaiki pengalaman pelanggan, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Contoh perusahaan yang menggunakan platform digital seperti marketplace online yaitu kayak seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara online dan dapat menjangkau konsumen lebih luas. Dengan demikian, investasi dalam teknologi dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu fasilitas fisik. Yang pertama adanya area parkir di pasar tradisional yang berada di wilayah pemukiman dengan area yang terbatas terkadang. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu fasilitas fisik. Uh, yang pertama area parkir di pasar tradisional yang berada di wilayah permukiman dengan area yang terbatas terkadang tidak menyediakan tempat parkir.
terkadang tidak menjadi suatu masalah yang besar karena masyarakat lokal dapat menuju pasar dengan berjalan kaki. Pasar modern dalam operasinya mereka menyediakan area parkir yang aman, nyaman. Kebanyakan di pasar modern mereka juga mengelola lahan parkir sebagai pemasukan dari tempat dan jasa yang mereka berikan. Kemudian ya tata letak kios di pasar tradisional biasanya memiliki tata letak kios yang tidak terlalu beraturan. Penjual akan mencari lapak secara mandiri, uh, yang bagi mereka sangat strategis untuk menjual produk atau jasanya. Uh, untuk pasar modern memiliki tata letak barang atau tenan yang sangat teratur. Hal tersebut merupakan kelebihan dari pasar modern. Konsumen akan dengan sangat mudah untuk mencari produk yang akan dibelinya. Kemudian toilet atau kamar mandi di pasar tradisional tidak selalu memiliki fasilitas toilet karena lahan yang terbatas dan setiap pasar tradisional yang menyediakan toilet sering dijumpai tidak ada yang higienis dalam pengelolaannya karena budaya di pasar kurang peka terhadap kebersihan. Kemudian pasar modern yang memiliki lahan yang sangat luas tentu menyediakan toilet yang sangat berguna bagi pengunjung maupun penjual. Dengan adanya toilet, mereka tidak bingung lagi untuk mencari uh, tempat toilet yang berada di luar pasar sehingga menjadi tidak efisien. Kemudian berikutnya uh, fasilitas non fisik yaitu security, keamanan. Misalnya pasar tradisional memiliki fasilitas keamanan untuk mendukung kenyamanan dan pengunjung dapat berbelanja dengan tenang tanpa perlu khawatir akan kehilangan barang berharga. Kemudian pasar modern memiliki fasilitas keamanan juga yang lebih untuk memastikan keamanan pengunjung dan barang belanjaan mereka. CCTV, tugas keamanan, dan pintu detektor logam biasanya diterapkan di pasar modern. Kedua, pengatur suhu, eh, pengatur udara. Eh, Pasar tradisional tidak memiliki pengatur suhu udara, namun di sisi lain pasar tradisional memiliki keunikan dan kehangatan tersendiri, suasana ramai dan interaksi antara pedagang. Pasar modern memiliki pengatur suhu berupa AC untuk memberikan kenyamanan pada konsumen saat berbelanja. Tidak heran konsumen betah berlama-lama menghabiskan waktu di pasar modern. Kemudian pengatur bau ruangan di pasar tradisional tidak memiliki pengatur bau dalam ruangan karena memiliki ruangan yang terbuka cukup luas sehingga sulit untuk mengatur bau pada ruangan. Kemudian di pasar modern memiliki area pembelanjaan yang cukup steril sehingga untuk mengatur bau pada ruangan mudah dikendalikan dan hal tersebut akan memberikan pengalaman yang nyaman bagi konsumen saat berbelanja. Setelah membahas pasar tradisional dan pasar modern, kita sampai kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan observasi dalam menganalisis fenomena mikroekonomi adalah penting untuk memahami pola-pola yang muncul di tingkat individu atau perusahaan. Dengan mengamati perilaku konsumen dan produsen, kita dapat menarik kesimpulan yang mendalam mengenai bagaimana keputusan ekonomi dibuat dalam skala kecil. Observasi juga membantu kita untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti harga, pendapatan, dan preferensi mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Dengan demikian, kegiatan observasi merupakan langkah kunci dalam menganalisis, uh, memahami fenomena mikroekonomi secara holistik. Kemudian, sarannya dari hasil observasi di pasar tradisional maupun pasar modern adalah dengan mengetahui preferensi dan kebiasaan belanja konsumen, maka para penjual dapat memahami apa yang dicari oleh konsumen, harga yang dianggap wajar, serta pelayanan yang diharapkan. Dengan mengetahui hal-hal ini, para penjual harusnya dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih efektif dalam menarik minat konsumen.
Selain itu, penting juga untuk selalu memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan agar konsumen merasa puas dan kembali lagi untuk berbelanja. Dengan terus melakukan observasi dan penyesuaian, para penjual dapat memperbaiki layanan mereka dan memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam bisnis mereka ke depannya. Terima kasih atas hasil dari analisis pasar tradisional dan pasar modern. Semoga tayangan tersebut dapat membantu rekan-rekan untuk lebih memahami fenomena mikroekonomi. Terima kasih, salam hangat dari saya.